Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina maulana Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa sahbi wal ali dusturukum ya ahlad darak dusturukum ya ahlan naubah dusturukum ya ahlal halli wal agad amma ba'd. Qala musannif rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa qala naza al aqdara man istakbaha min akhihi ma la yadkhulu tahta al ikhtiyar. Wa qala ar-ridha bil qada'i yantafi ma'ahu al-i'tirad 'ala Allah wa yabqa ma'ahu at-talab lima yanbaghi an yatlub wal harab mimma minhu yuhrab. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan kepada kaula panjenengan sedaya kesehatan, yang dengan nikmat sehat itu kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini di bulan yang suci demi mengharapkan daripada ridhanya Allah Ta'ala dan mengharapkan daripada besarnya pahala yang Allah janjikan bagi mereka orang-orang yang duduk di majlis ilmu selama bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita ridha dan inayahnya sehingga kaula panjenengan saged terus istiqamah menghidupkan waktu-waktu di bulan Ramadan dengan beribadah kepadanya sehingga kaula panjenengan keluar nantinya dari bulan yang mulia ini dalam keadaan semua dosa telah diampuni oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian Bapak Ibu dalam kitab Al-Hikam lil Imam Haddad. Beliau mengatakan naza al-aqdar man istakbaha min akhihi ma la yadkhulu tahta al-ikhtiyar. Termasuk daripada golongan orang-orang yang melawan takdir, yaitu mereka yang ketika melihat saudaranya memandang saudaranya dengan pandangan yang buruk. Terutama jika saudara itu melakukan sebuah kesalahan. Maka Bapak Ibu, satu pelajaran dari hikmah yang disampaikan oleh Imam Haddad yang bisa kita ambil, kita hidup di dunia ini Bapak Ibu sebagai hamba, bukan sebagai Tuhan yang menentukan segala sesuatu. Karena kita menjadi seorang hamba, maka kita harus sadar diri bahwasanya hamba itu ada yang mengatur. Hamba Allah itu diatur kalian Gusti Allah dalam segala urusan, baik dari segi umur, dari segi rezeki, atau dari segi perilaku kaula panjenengan dalam kehidupan sehari-hari. Ada kalanya manusia itu mengeluh dengan apa yang telah Allah tentukan, padahal Allah sedang memberikan sesuatu kepadanya yang terbaik. Bismillah. Mati. Diganti,
Kenapa? Yang sama sumbernya. Bismillah, 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 bismillah. Bismillah. Tetes para hadirin hadirat, sakit pirang nggih ibu-ibu nggih? Sakit pirang nggih? Allah Subhanahu wa taala itu terkadang memberikan suatu ketentuan takdir bagi kaula panjenengan yang terkadang kita anggap itu suatu hal yang tidak baik untuk kita. Tapi justru terkadang itu baik menurut Allah taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, ada kalanya apa yang aku berikan kepada kalian, kalian sangka itu adalah sesuatu yang tidak baik. Ada kalanya itu sesuatu yang baik bagi kalian. Nah, jadi para hadirin, kita hidup di dunia ini harus beriman kepada takdir. Sebagaimana apa yang kita ketahui dalam rukun iman. Di salah satu rukun iman ada al-iman bil qada wal qadar. Iman dengan ketentuan dan takdirnya Allah Ta'ala. Yang Allah takdirkan hari ini mendapatkan masalah, bukan Allah tidak sayang. Ada kalanya Allah itu sayang sama kita, makanya Allah kasih kita masalah. Dan tidak ada Bapak Ibu manusia yang hidup di dunia ini tanpa masalah. Nah, coba ini desanya apa nih? Jepun gitu. Jadi yang Jepun sing hadir bukber bersama, buka bersama di sore hari ini. Adakah satu orang saja yang seumur hidupnya enggak pernah mendapati masalah? Enten? Ada. Mungkin ibu-ibu seumur hidup mboten gadah masalah belas. Enggak mungkin itu. Kenapa? Ini dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala justru di saat mencintai seorang hamba itu, Allah uji hamba itu dengan masalah. Sebagaimana dikatakan di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Allah itu kalau cinta kepada sekelompok kaum, Allah uji kaum tersebut. Coba lihat, kata Nabi, Allah itu kalau cinta kepada sekelompok kaum, Allah uji kaum tersebut. Kalau kita mengatakan, tapi kan saya sudah ibadah, saya sudah sholat berjamaah, Ramadan saya puasa, sedekah ya saya sedekah, zakat waktunya zakat saya zakat, tapi kenapa Allah berikan masalah kepada saya? Maka coba Bapak Ibu lihat Nabi Muhammad, manusia yang paling beriman kepada Allah nomor satu Nabi kita Muhammad. Orang yang paling dicintai oleh Allah nomor satu Nabi kita Muhammad. Sampai Nabi Adam mengatakan kepada putranya, Nabi Adam manusia pertama, mengatakan kepada putranya, wahai putraku, jangan kamu lupakan Muhammad. Kata putranya, wahai ayahku, siapa Muhammad itu? Saya tidak tahu, tapi yang saya yakini Muhammad itu orang istimewa. Karena tidak ada satupun tempat di surga kecuali Allah sandingkan nama Muhammad dengan namanya yang mulia. Pintu surga tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setiap pohon-pohon di surga tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Kalau kaulah panjenengan memiliki pemahaman dengan ibadah seakan-akan tidak akan kita tertimpa masalah, para hadirin, harusnya yang paling enggak punya masalah Nabi Muhammad harusnya. Karena paling kuat ibadahnya. Nabi Muhammad paling hebat ibadahnya. Salat sunnahnya luar biasa. Salat malamnya sampai kakinya bengkak. Coba kalau kita pernah tarawih Bapak Ibu sampai kakinya bengkak? Pernah kira-kira? Ya tahu, tapi sore ini kepleset. Kepleset, galune tarawih mangkane bengkak. Dan Nabi Muhammad ini sholat.
berjamaah dengan Sayyidina Hudzaifah bin Yaman. Rakaat pertama setelah Fatihah waladhdallin amin baca Al-Baqarah. Sayyidina Hudzaifah bin Yaman saat itu mendengar Nabi baca Al-Baqarah, beliau mengatakan dalam hati, oh paling namung separuh. Bayangkan Al-Baqarah ini 2 juz lebih Bapak Ibu. 2 juz lebih. Itu dalam 1 rakaat loh. Bukan dalam 20 rakaat tarawih. 1 rakaat. Rakaat pertama Nabi Muhammad setelah Fatihah membaca surat Al-Baqarah. Makmumnya Sayyidina Hudzaifah bin Yaman. Terus begitu sampai di pertengahan Al-Baqarah, ternyata Nabi lanjut. Kata Sayyidina Hudzaifah bin Yaman, di saat itu saya berpikir, oh mungkin Al-Baqarah sampai selesai kemudian ruku. Ternyata Al-Baqarah selesai, Nabi Muhammad gak ruku. Nabi Muhammad lanjut Bapak Ibu. Lanjut Ali Imran selesai, lanjut An-Nisa, terus sampai berjuz-juz Nabi baca Al-Quran dalam 1 rakaat. Sehingga tidak salah jika para sahabat itu Bapak Ibu meniru Nabi Muhammad dengan ibadah yang begitu luar biasa. Di antaranya adalah menantunya Nabi Sayyidina Utsman ibn Affan di bulan Ramadan salat 2 rakaat. Rakaat pertama hatam Quran, rakaat kedua hatam Quran. Sayyidina Utsman bin Affan, khalifah ketiga, menantu Nabi dan orang yang paling banyak jasanya dalam dakwahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, coba lihat bagaimana ibadah mereka. Apakah mereka tidak punya masalah dalam hidupnya? Ada masalah. Nah, sehingga masalah itu bukan datang kepada orang yang enggak ibadah, kemudian orang yang beribadah akan tidak punya masalah sama sekali, tidak. Tapi Allah janjikan, man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kita katakan lantas bedanya orang ibadah sama orang yang enggak ibadah, kalau sama-sama dapat masalah, apa keistimewaan orang yang ibadah? Kata Allah, orang yang bertakwa, orang yang taat kepada Allah Ta'ala, Allah berikan solusi dari setiap masalahnya niku cepat. Jadi ibadah kita itu hanya terkadang para hadirin menjadikan datangnya solusi itu lebih cepat. Bukan untuk kok kaula panjenengan tidak ingin hidup tanpa masalah sama sekali. Enggak bisa. Kalau masalah itu pasti ada. Nah, inilah takdir. Begitu juga ada kalanya orang-orang di sekitar kita itu Bapak Ibu berlaku tidak baik kepada kita. Dan di saat kaula panjenengan sambat, kaula panjenengan merasa itu adalah hal yang tidak pantas untuk kita dapatkan, apakah kita sadar diri? Apakah kita lupa kalau kita ini hambanya Allah yang layak untuk diuji? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu bukan hanya tetangga di awal dakwahnya yang menyakiti Nabi, tapi juga keluarga. Ada orang yang paling benci sama Nabi Muhammad. Di antaranya adalah pamannya Nabi sendiri, Abu Lahab. Abu Lahab itu pamannya Nabi, paman kandungnya Nabi, yang paling menolak Nabi kita Muhammad, yang paling benci sama Nabi Muhammad. Jadi enggak ada. Kalau kita kepingin dicintai sama panjenengan warga Jepun, kepingin dicintai satu desa Jepun, mboten saged. Jangankan satu desa, satu RT lho mboten saged. Satu RT kok kita kepingin semua satu RT ini mencintai kita, enggak bisa. Dan bahkan Nabi sudah menjelaskan itu, al-arwah junudun mujannadah. Ruh-ruh kaula panjenengan iki Bapak Ibu, sebelum kita kumpul di dunia ini dulu sudah pernah kumpul di alam arwah. Nah, jadi kaula panjenengan kumpul di sore hari ini. Ini adalah salah satu bukti bahwasanya dulu di alam arwah kita pernah berkumpul. Sejauh apapun kita terlahir di kota yang berbeda, sejauh apapun tempat tinggal kita, kalau Allah pernah mengumpulkan ruh kita di alam arwah, pasti kita kumpul di dunia. Dan terbukti, Bapak Ibu. Saya lahir di Lumajang. Masa kecil di Surabaya. Besar di pondok di Bangil. Nikah pindah ke Tulungagung. Nah, banyak orang
mengira saya pindah ke Tulungagung karena istri saya orang Tulungagung. Bukan. Istri saya tetangga saya, gitu. Orang Surabaya. Nah, pindah ke Tulungagung, bisa ketemu jenengan. Coba, dari mana itu? Bisa nyambungnya dari mana itu? Abah orang Surabaya, Umi orang Lumajang. Saya besar di kota kelahiran abah saya, di Surabaya. Kemudian dipondokkan sama abah di Pasuruan, dipanggil Pasuruan. Kok ternyata takdirnya Allah suruh saya tinggal di Tulungagung. Nah, apa alasannya? Berarti dulu arwah saya dengan panjenengan pernah kumpul di alam arwah. Makanya kita kumpul di sini. Dan yang di alam arwah saling mencintai, saling menyayangi, maka di dunia mereka akan saling mencintai dan menyayangi. Yang di alam arwah saling membenci dan tidak bisa bersatu, maka di alam dunia pun tidak akan pernah bisa bersatu. Terus bahasa gampangan ini Bapak Ibu, kalau panjenengan hidup di dunia ini seperti wayang. Wayang ini kudu manut sinten? Jalang enek wayang goyang dhewe nek enten. Mboten enten. Sing goyang ning dalange, sing ngomong dalang. Jadi kita ini cuman ya seperti wayang, mau diarahkan kemana manut. Manut. Apa yang terjadi ya sudah, syukuri. Makanya para hamba-hamba Allah niki, kata para ulama terbagi menjadi 3 golongan. Ada yang pertama, hamba Allah yang paling dicintai sama Allah Ta'ala, yaitu kekasih-kekasih Allah yang di saat mendapat nikmat mereka mengucapkan Alhamdulillah. Di saat mendapat musibah mereka juga mengatakan Alhamdulillah. Dapat musibah loh, Alhamdulillah. Dibenci tonggone loh, Alhamdulillah. Dirasani, Alhamdulillah. Dicaci maki, Alhamdulillah. Difitnah, Alhamdulillah. Itu kelasan tingkat iman yang tertinggi. Kenapa? Karena dia sadar yang dia lihat, Bapak Ibu, bukan apa yang terjadi, tapi siapa yang menjadikan ini terjadi. Ada orang yang mencaci kita, tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba tetangga iri sama kita. Panjenengan kerja dengan cara yang halal, beli kendaraan dengan cara yang halal. Ternyata tetangga ngamuk-ngamuk ngelihat jenengan punya kendaraan. Ya kan kadang-kadang seperti itu oleh hadirin ya. Ada orang bangun rumah yang dulunya rumahnya tingkat 1 jadi tambah tinggi, tingkat 2. Ternyata tetangga ada yang rumahnya tetap tapi darahnya yang tinggi. Rumahnya enggak ikut tinggi tapi darahnya ikut tinggi. Kenapa? Ngelihat tetangganya bangun rumah. Gak terima dia. Loh, kenapa itu terjadi para hadirin? Karena sudah takdirnya Allah. Likulli dzi ni'matin mahsud. Setiap nikmat itu, kata para ulama, setiap nikmat itu pasti ada aja orang yang iri, itu pasti ada aja. Nah, makanya kita diajarkan oleh guru-guru kita itu, para hadirin, apa yang kaulah panjenengan miliki itu jangan letakkan di hati. Letakkan hanya di tangan dan jangan pernah kita menyombongkan diri dengan apa yang kita miliki. Kenapa? Karena terkadang apa yang kita miliki ini Bapak Ibu justru menjadi sebab ujian bagi orang lain. Keimanan orang lain sedang diuji sebab nikmat yang sedang Allah berikan kepada kita. Kalau kita tidak pintar-pintar menjaga nikmat itu, justru malah kita menyombongkan diri dengan nikmat itu, maka tidak butuh waktu yang lama Allah akan mencabut nikmat itu dari kita. Bukankah Qarun orang yang kaya raya? Dalam waktu sekejap Allah tenggelamkan Qarun beserta kekayaannya ke dalam bumi. Bukankah Fir'aun orang yang kaya raya? Dalam sekejap Allah tenggelamkan di tengah lautan. Dan Allah munculkan jasadnya sebagai pelajaran buat kaulah panjenengan sehingga masih ada sampai saat ini jasadnya Fir'aun itu. Nah ini para hadirin hidup. Nah, sehingga
Yang pertama, golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah itu ketika dapat ujian, mereka tetap mensyukurinya karena mereka melihat ini dari Allah Ta'ala. Gambarannya ngeten, Bapak Ibu. Kalau bapak-bapak pergi ke pasar atau mungkin panjenengan sore-sore cari takjil di sekitaran Jepun ini, tiba-tiba ada orang yang tidak dikenal mendekat ke jenengan terus jewit jenengan sampai biru. Kira-kira ngamuk betul? Ngamuk betul? Woi tukaran ya. Ndak urus poso, kira betul? Nggak peduli puasa, ya. Berantem kalau dijewit sama orang. Coba bapak-bapak di rumah ya, lagi guyon sama istrinya, dijiwit sama istrinya, ngamuk betul gitu. Apa malah tambah senang dijiwit istrinya? Nah, kadang minta tambah ya. Nah, kata pepatah Arab itu Darbul Habib Zabib. Pukulan kekasih itu rasanya seperti zabib, seperti anggur manis ya. Jadi dipukul tapi enak. Kenapa? Karena kita melihat bukan rasa pukulannya yang sakit, tapi siapa yang mukul. Oh, yang mukul istri, enggak apa-apa. Dipukul, diguyoni sama istri, dipukul tangan kita dijewit, tangan kita digelitikin perut kita, enggak marah kita. Tapi coba kalau digelitikin orang enggak dikenal di jalan, tiba-tiba jenengan kaget ngamuk, gitu. Kenapa? Kok kita enggak marah ketika dijiwit sama istri? Karena kita melihat bukan sakitnya dijiwit, tapi siapa yang sedang menjiwit kita ini, yaitu istri orang yang kita cintai. Kalau kita ngaku cinta kepada Allah, apapun yang Allah berikan kepada kita, ya harusnya kita terima. Nah, itu kelasnya pada kekasih Allah Ta'ala. Yang kedua, kelasnya hamba Allah. Nah, niki minimal Bapak Ibu. Lek kaula panjenengan boten saged niru para kekasih Allah, minimal kita ada di tingkatan yang kedua ini, yaitu tingkatan mereka orang-orang yang sudah masuk kategori orang yang beriman. Jika mendapatkan nikmat, mereka mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Dapat musibah, mereka mengucapkan innalillah. Dijatuh innalillah, terpeleset innalillah, duit hilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu Bapak Ibu kalau bahasa kitabnya kalimat istirja. Namanya kalimat istirja. Sunnah untuk dibaca di saat kaula panjenengan mendapatkan musibah sekecil apapun. Nah, ini sering salah pemahaman di masyarakat. Kalau ada kabar misal ada saudara ngabari anaknya kecelakaan, kemudian kita jawab melalui pesan WA, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngamuk. Saudara ngamuk. Anak saya ini belum mati kok innalillah. Kadang-kadang gitu. Nah, ini menunjukkan kalau kita jarang ngaji. Innalillah itu enggak harus untuk orang mati. Buktinya, pernah satu kali lampu di rumah Nabi itu padam. Bukan lampu PLN kan? Apa? Oblik, nggih. Nah, oblik. Lampu yang dari bara api niku padam. Ketika mati, Nabi Muhammad mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sayyidah Aisyah langsung dawuh datang Nabi, ya Rasulullah, ini kan cuman lampu. Lampu yang mati karena kehabisan bahan bakar. Kenapa engkau mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un? Apa kata Nabi Muhammad? Segala sesuatu yang tidak nyaman di hati orang-orang yang beriman fahuwa musibah. Itu namanya musibah. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, orang yang beriman itu jika tertimpa musibah, mereka akan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi Bapak Ibu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu bukan hanya khusus untuk kabar meninggal saja, tapi yang kecelakaan, jatuh, sakit, atau terpeleset, bahkan lampu mati. Nah, ini kira-kira nih warga Jepun lampu mati sing diwaca napa kira-kira? Nah, malah maju PLN. PLN orang genah ora tau ngutang tapi malah mati ae. Nah, ini kalau orang yang beriman,
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan tingkatan yang ketiga, para hadirin, ini tingkatan orang-orang yang jauh dari keimanan. Dapat nikmat tidak disyukuri, dapat nikmat enggak disyukuri, dapat musibah sambat. Dapat nikmat enggak disyukuri, dapat musibah sambat. Makanya kenapa banyak orang itu tidak bisa mensyukuri nikmatnya? Nabi pernah berkata, Bapak Ibu, salah satu daripada penyebab paling utama kenapa kita tidak bisa bersyukur dengan apa yang ada, yaitu karena kita suka melihat apa yang di tangan orang lain. Apalagi kita yang hidup di akhir zaman ini. Kalau orang dulu, Bapak Ibu, mereka melihat sesuatu di tangan orang lain paling melihat punyanya tetangga, ngelihat punyanya saudara. Kalau sekarang jenengan sakit melihat punyanya orang luar negeri, gitu kan? Jenengan bisa melihat rumahnya orang yang jenengan gak pernah kenal seumur hidup. Panjenengan bisa melihat mobilnya orang yang gak pernah jenengan temui seumur hidup. Panjenengan bisa melihat makanan orang yang gak pernah kenal sama panjenengan seumur hidup. Sebab apa? Sebab HP ini. HP. Makanya guru-guru kami itu selalu mengingatkan. Napa malih lek bulan poso. Jangan gampang-gampang nge-share makanan buka kalian. Biasanya lek wae buka di foto kabeh ngene kan. Enek soto, sate, gule, es teler, es oyen, kabeh difoto, dipajang. Kenapa? Yang pertama, Bapak Ibu, yang pertama, Nabi mengatakan al-ainu haq. Ada satu penyakit yang ini sangat-sangat ditakuti oleh orang-orang yang di Timur Tengah sana. Yang penyakit ini ada di mana-mana, Bapak Ibu, bukan hanya di Timur Tengah. Nabi yang mengatakan al-ainu haq, penyakit ain namanya. Penyakit ain itu hak. Apa penyakit ain itu? Orang melihat nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan pandangan gak suka. Sehingga ketika orang tersebut melihat dengan mata yang jahat, ada kemungkinan para hadirin keberkahan apa yang kita miliki ini tercabut akhirnya. Itu namanya penyakit ain. Makanan yang tadinya dihidangkan dari uang yang halal, dengan cara yang sempurna, yang baik, mengikuti syariat, ayam disembelih dengan cara yang mengikuti syariat, daging sapinya disembelih, sapinya dengan mengikuti syariat, semuanya harusnya penuh dengan keberkahan. Tapi karena dilihat sama orang lain dengan mata jahat, mata yang gak suka melihat kita dengan makanan-makanan itu, maka keberkahannya hilang jadinya. Yang harusnya makanan itu ketika masuk ke dalam tubuh membawa barokah yang menjadikan penyakit kita sembuh, tubuh kita sehat, malah jadi nggak sehat makan makanan itu. Nah, kemudian kadang malah ngece, kadang ini yang dipajang nih, kan? Duhur-duhur macam es teler. Nah ini para hadirin, ini mencabut keberkahan, keberkahan. Tapi bagi kita yang melihat, hati-hati. Lek jenengan ngelihat ada orang yang majang sesuatu terkait dengan nikmat yang sedang Allah titipkan kepadanya, pun suudzon, jangan prasangka buruk. Tapi justru harusnya kaulah panjenengan para hadirin sakit bergembira dengan apa yang dirasakan oleh mereka yang sedang bergembira. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, kenapa guru-guru kita itu selalu ngajari kita untuk tidak majang-majang yang seperti itu? Masih banyak saudara-saudari kita, Bapak Ibu, di luar sana yang mau makan, jangan makan yang enak, makan yang bisa menambal perut yang lapar aja susah mereka. Dan itu nyata, Bapak Ibu. Nyata. Di Tulungagung masih banyak seperti itu. Tapi mereka aziz, mereka orang yang mulia, mereka enggak mau nampakkan kesusahannya. Mereka enggak mau sambat sama kita. Mereka enggak mau minta-minta, orang hadirin. Bahkan ada di antara mereka beberapa tahun yang lalu, para hadirin, di bulan Ramadan, untuk buka mereka enggak punya. Satu keluarga untuk buka enggak punya. Sampai akhirnya suatu kali saya ketemu dengan beliaunya, saya tanya, terus selama ini Pak jenengan buka sama keluarga bagaimana? Saya atur jadwal, Beb. Nanti saya pergi ke musola mana yang ada buka bersama. Karena kalau bawa satu keluarga kok malu saya.
Saya bagi, istri saya suruh hadir ke masjid sana, anak saya suruh hadir ke masjid sana. Tiap hari seperti itu, digilir para hadirin. Nah, terus kemana rasa kasih sayang kita terhadap kaum muslimin yang kita sudah gak berbagi sama mereka, malah kita nampakkan kenikmatan yang jadikan hati mereka sedih. Jadikan hati orang yang beriman sedih itu para hadirin dosa. Sebaliknya menjadikan hati orang yang beriman bahagia itu pahalanya besar. Nah, kalau kita nggak bisa berbagi, para hadirin, dengan makanan-makanan yang akan kita makan di waktu buka, ya minimal jangan kita jadikan orang sedih melihat makanan yang ada di rumah kita. Itu orang yang beriman. Orang yang beriman. Karena ada kalanya nikmat itu justru malah menjadi bahaya bagi kita sebab kita tidak tahu cara mensyukurinya. Kemudian kalau mendapat musibah, golongan orang-orang yang nggak beriman itu mereka sambat. Mereka sambat. Nah, ini yang sering kali Bapak Ibu, tanpa kita sadari kita beriman kepada Allah. Kita tahu dan kita yakin Allah itu ada. Kita beriman dengan Al-Quran. Kita yakini bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah. Kita beriman bahwasanya Rasul dan para Nabi adalah utusan-utusan Allah. Kita beriman adanya para malaikat. Kita beriman akan datangnya hari kiamat. Tapi satu, yang terkadang kita tidak pandai dalam beriman terkait dengan satu hal ini, yaitu iman bil qadha'i wal qadar. Iman dengan ketentuan dan takdirnya Allah Ta'ala, terutama masalah rizki. Nah, ini biasanya urusan duit ini sambat ya. Nah, ini Bapak Ibu, rizki itu gak ada ceritanya. Rizki kita itu nyasar, gak ada ceritanya. Kalau jenengan kirim paket atau jenengan beli barang lewat online, ada kemungkinan barang itu sampai salah alamat ke rumah tetangga. Tapi kalau rezeki nggak mungkin salah alamat, Bapak Ibu. Rezeki itu nggak mungkin salah alamat. Alladzi li ghairik la yasil ilaik, alladzi kusim lak hasilun ladik, fastaghil bi rabbik. Kata Imam Haddad, alladzi li ghairik, yang bukan untukmu tidak akan pernah sampai kepadamu. Yang bukan untukmu tidak akan pernah sampai kepadamu. Nah, ini sebagai contoh nih. Ini di meja saya ada kurma, satu wadah ini, isinya mungkin lebih dari 5 ini, ada mungkin 7 ini ya. Kalau Allah nggak takdirkan 7 kurma yang dihidangkan untuk saya ini, kagem kula tadi. Kagem kula sama boten iki. Ini kalau 7 kurma ini Allah tidak takdirkan masuk ke dalam perut saya, walaupun di depan saya ini loh, nggak akan masuk ini kurma. Ini 2 air. Kalau Allah takdirkan tidak masuk ke dalam perut saya, nggak mungkin masuk, Bapak Ibu. Nggak mungkin masuk. Oh, ternyata kurma yang 7 ini hanya saya makan 1 atau 2 butir, sisanya masuk ke dalam perutnya marbot musola. Jamaah semuanya pulang, marbot bersih-bersih loh, kok enten kurma nganggur ning meja. Dimakan bismillahirrahmanirrahim. Coba lihat. Caranya Allah Subhanahu wa taala ngatur rezeki. Alladzi li ghairik la yasil ilaik, yang bukan untukmu tidak akan pernah sampai kepadamu. Walladzi kusimlak, yang sudah dijamin oleh Allah akan sampai, pasti akan sampai kepada kita. Nah, sehingga inilah takdir para hadirin. Sehingga ayo sarang-sarang kita kuatkan iman kepada Allah Ta'ala dengan memperkuat keyakinan kita bahwasanya tidak ada sebuah takdir yang itu bukan dari Allah Ta'ala. Tidak ada suatu hal yang terjadi kecuali semua datangnya dari Allah Ta'ala. Maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita hamba-hambanya yang kuat dalam beriman, dan Allah jadikan kita orang-orang yang di bulan Ramadan ini mendapatkan ampunan dan mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar, dan kita pulang dari musala ini semua dosa telah diampuni, semua hajat akan dikabulkan oleh Allah, yang sakit diberikan kesembuhan, yang punya masalah segera Allah datangkan solusinya, yang punya hutang segera Allah lunasi hutang-hutangnya, yang THR-nya belum cair segera cair insyaallah. Pak antar katane urung cair kabeh niki. Dan semoga Allah takdirkan kita di akhir hayat nantinya setelah panjang umur wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadiniyah wa ala kulli salihah bisril Fatihah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.